Sebenarnya bekalnya itu 3 yang penting jenengan menghadapi Ramadan itu. Yang pertama ilmu, ya. Saya ulangi, ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, monggo kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali setiap bulan sekali di majelis Quran, majelis ilmu, majelis yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat yang mendoakan kebaikan kepada kita, yang mana kita senantiasa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridhonya manusia. Kalau kita mengharapkan pujian manusia, itu akan membawa kepada kesedihan dan penyesalan. Tapi kalau kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan ketenangan pada hati kita. Maka monggo kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di sini masih bisa makan enak. Saya belum lama melihat video saudara kita di Habasyah yang sekarang namanya Ethiopia. Dulu namanya Habasyah, tempat pertama Nabi hijrah menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sana banyak orang meninggal karena kelaparan. Orang-orang sulit mendapatkan pangan, sedangkan kita di sini itu masya Allah bisa makan enak, makan ayam, makan nasi, yang mana ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Maka kalau kita ingin bersyukur itu jangan dangak, jangan lihat ke atas. Panjenengan semuanya lihatlah saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan, bantuan, bahkan doa kita minimal. Ya, minimal kita mendoakan untuk mereka, karena mereka termasuk saudara kita, dan setiap muslim itu ibarat satu tubuh. Manakala sakit, ya seluruhnya sakit. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Maka paling tidak kita semuanya mendoakan kebaikan untuk mereka, syukur kita bisa membantu mereka dengan harta kita. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, nomor kalih sholawat serta salam tercurah pada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberikan istiqomah. Yang pertama, istiqomah senantiasa bersolawat, dan yang kedua, istiqomah mengikuti sunnah, agar di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma, ya, syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sebenarnya temanya tentang apa yang dilakukan para salaf ketika memasuki bulan Ramadan. Bahkan di bulan Sa'ban pun ternyata mereka itu menyiapkan diri, menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Jadi saya ulangi Bapak Ibu nggih, para salaf itu di bulan Sa'ban, ya, para ulama di bulan Sa'ban itu sudah mulai ancang-ancang, bismillah,
sibukkan diri kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya, pembeda antara yang hak ya hak, yang batil dan batil, kan begitu. Kita akan tahu yang benar ya benar, ya salah dari Al-Quran. Nah kalau kita nggak mau ngaji Quran, ya bagaimana kita mau tahu benar atau salahnya kita dalam beragama? Belum lama viral nikah beda agama, ya begitu. Di Semarang ya kayaknya ya Mas. Ya kalau kita nggak belajar agama, nggak belajar fikih, nggak belajar usul fikih, ya kita ikut-ikut saja mereka yang membolehkan, kan begitu. Padahal sebenarnya haram, ya. Maka karena kita itu punya iman, ya, jangan sampai iman kita itu apa ya, tergadaikan hanya untuk urusan dunia, ya. Saya ulangi, jangan sampai diri kita, iman kita itu tergadaikan hanya untuk urusan dunia. Bapak Ibu para jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, eman-eman ini panjenengan sudah bawa kitabnya, bismillah ya. Sebenarnya pengen ngasih sedikit kisah para salaf, tapi sudah terlanjur bawa kitab, kita buka dulu halamannya ya, biar bukunya bermanfaat, yang wakaf juga bermanfaat ya. Saya akan sedikit membekali panjenengan semuanya di halaman 21 Pak ya. Barangkali panjenengan semuanya termotivasi pengen khatam Quran ya. Kok ternyata bacaan pembuka suratnya itu kurang, kan gitu. Nah, kita betulkan bersama. Halaman 21 ya, judulnya pembuka surat ya. Yang tidak bawa bukunya bisa bareng-bareng. Nanti insya Allah ini selesai saya kasih tambahan tentang motivasi menghatamkan Quran para salafus soleh. Sudah siap ya Bapak Ibu? Kita mulai tentang apa Bu? Pembuka surat ya. Apa itu pembuka surat? Yaitu ketika kita mengawali surat di dalam Al-Quran, memang ada beberapa surat di dalam Al-Quran yang terdapat pembuka surat atau fawahitus suwar. Nah, cara membacanya bagaimana? Rata-rata membacanya itu banyak dengan asmaul huruf. Apa itu asmaul huruf Bapak Ibu? Asmaul huruf itu ternyata adalah nama-nama huruf di dalam Al-Quran. Atau ketika anak-anak kita ngaji alif, ba, ta, jim, ha, ko, pernah dengar ya Bu? Ayo Mas. Nah, ini disebut dengan apa? Nama-nama huruf. Bahkan nyuwun sewu, ada yang cerita, bahkan orang terdekat saya itu pernah mendengar orang membaca seperti ini Pak. Yasin dibaca yasa gitu. Ain sin kof dibaca asako. Nah kalau ini gak dibetulkan nanti ngaku sama teman-temannya, kamu udah berapa kali khatam Ramadan? 1 kali, 2 kali khatam. Lah bacaanmu gimana? Setelah dicek ternyata pembuka suratnya salah, ya Allah. Ya makanya ini ya kita bekali insya Allah ya. Untuk malam ini 1 halaman saja ya, kita akan bahas tentang pembuka surat. Sudah saya urutkan di situ dari atas yang paling mudah sampai yang paling bawah itu yang persiapan nafasnya panjang, ada bacaan dengungnya ya itu ya. Sudah ketemu Pak ya? Yang paling atas ya. Kita akan coba 1 huruf. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beringis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Jadi ketika kita menyelesaikan akhir dari mat alif li sukun,
him, ya. Usahakan huruf terakhir ditampakkan. Misalnya alamin. Jadi jangan langsung buru-buru nyuwun sewu mingkem, ya. Alamin. Itu jangan, gitu. Tetapi menampakkan huruf terakhir. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih, awas 6 harokat ya. Namanya mat lazim ya. Mat lazim itu ada 4 mat lazim, mukhafaf kilmi, muthaqal kilmi, mukhafaf harfi, muthaqal harfi. Apa Ustaz? Bingung mboten Bu? Yang penting dulu Ustaz pernah menyampaikan belajar ngaji ada 2 hukum. Yang pertama fardu ain, itu prakteknya. Yang kedua fardu kifayah, teorinya. Maka di sini saya tegaskan lagi sama panjenengan. Bismillah Bapak Ibu, tolong bismillah kita ikhtiar. Bacaannya bener, meskipun teorinya masih salah, atau mungkin teorinya belum belajar, atau mungkin teorinya lupa-lupa. Tapi yang penting adalah panjenengan semuanya bacaannya sudah bener. Kan begitu nggih? Ya, makanya kita semangat. Kita ucapkan huruf pertama yaitu di pembuka surat Nun ya, di surah Al-Qalam ya. Kita ucapkan. Lihat saya, awas ada yang ditarik, yang di akhir. Nun. Tarik ya, siap. 1 2 3 monggo. Nun. Nah, kenapa ditarik? Karena pas 6 huruf itu bunyinya seperti ini. Nan, nin, nun. Tinggal dikasih layar atasnya, kemudian dibaca 6 harokat, kemudian diselesaikan 6 harokatnya dulu, baru dikasih sifatnya. Nun, monggo. Nun. Ya, penting ini karena jenengan pengen khatam Quran nanti ya. Kita ucapkan huruf kedua. Qaf. Mateni fa, monggo. Qaf. Jangan biasa saja, coba fa-nya diucapkan bibir dalam bawah ketemu gigi seri atas. Fa. Fa. Maaf. Fa. Ya. Pas ketika mati af. Qaf. Monggo. Ya, begitu. Sakit Bu? Pak, nggih, semangat nggih. Masyaallah. Huruf ketiga, shad. Apa hurufnya, Pak? Saya ulangi, shad. Dikasih layar panjang. Shad. Monggo. Jangan shad gitu saja, jangan Pak. Ini ada nama hurufnya ya. Awas hati-hati Bapak Ibu, nggih. Shad. Monggo. Nah, ini. Paling kiri 1 2 3 4, 2 harokat. Surat Toha, baca 2 harokat saja, tirukan saya. Toha, monggo. Toha. Bawah kanan 2 harokat 6. Yasin, monggo lihat yuk. Yasin. 26. Hamim, monggo. 26 lagi. Tosin, monggo. Tosin. Jangan mingkem, sin meringis. Ulangi lagi. Tosin, monggo. Tosin. 27. 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
Alif lam ro, lam ro, lam ketemu ro jelas. Alif lam ro, monggo. Alif lam ro. Nah, sekarang mulai ada dengungnya. Awas, hati-hati, mulai ada dengungnya. Tadi nggak ada dengung ya. Sekarang ada dengungnya. Alif lam mim. Awas, hati-hati, dengungnya kira-kira 2 harokat. Alif lam mim. Monggo. Alif Bismillah, semangat Pak, satu hurufnya 10 kebaikan ya, semangat, bismillah ya. Apalagi sudah makan kenyang, masa suaranya pelan ya. Kita harus semangat sih, insyaallah ya. Awas, tadi ada mim tasdid, mim tasdidnya itu dibaca dengung ya, ditahan Pak ya. Saya ulangi lagi. Alif lam mim. Monggo. Alif sebelahnya alif lam mim ro nggih. Nggih. Alif lam mim ro. Monggo. Alif lam mim ro. Yang pertama lamnya dengung, mim ketemu ro-nya dibaca jelas ya, jangan lupa. Mim ketemu ro-nya dibaca jelas. Saya ulangi. Alif lam mim ro. Monggo. Alif lam mim ro. Alif lam mim shad, mulai nafas harus panjang. Alif lam mim shad. 6 2 dengung, 6 lagi. Siap ya? Tarik nafas, mulai ucapkan 1 2 3. Monggo. Alif lam mim shad. Ada d-nya, jangan lupa ya. Itu jangan shad gitu saja ya. Awas, ada nama-nama hurufnya ya. Dengung yang terakhir sebelah kiri sebelum yang paling bawah yang butuh nafas paling panjang ya. Tosimim, awas masih ada tosimim. Tosi, tonya 2, sinya 6, sin ketemu mimnya dengung 2, 6 lagi ya. Awas dengungnya jangan lupa. Tosim mim. Monggo. Hati-hati, besok jenengan semangat khatam. Baca ini kalau ingat pengajian saya, insya Allah benar. Moga-moga ya, insya Allah benar ya. Ya, yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai yang ketiga ya, dua yang terakhir maaf. Ya, ada di surah As-Su'ara dan surah Maryam, yaitu Ain Sin Qaf dan Kaf Ha Ya Ain Shad. Ya, siap-siap. Saya kasih triknya. Apabila pengen nafas panjang, Anda narik baru ngucap. Jangan Anda narik kemudian lepas ngucap. Ternyata yang pengen kuat dan sisa nafasnya itu pas narik nafas baru mengucapkan. Tapi jangan panjenengan seperti ini nyantai gini ya Pak ya, langsung ucapkan 1 2 3 ain. Itu nggak ada persiapan ya. Nah, ini ada persiapan dulu. Anda tarik nafas, lihat saya, insya Allah sisa ini. Awas, ain 6. Ain ketemu sin, dengung 2. Sin 6. Sin ketemu kof, dengung lagi 2. Ifa hakiki. Kemudian kofnya 6. Berarti nak dipikir 6 2 6 2 6. Paham gak? 6
6 panjang pol layar, dengungnya 2 santai, 6 lagi layar pol, dengung lagi 2, 6 lagi layar kofnya ya. Siap, saya dulu ya. Ayang siang kof, sisa ya. Karena kita narik nafas, tapi kalau jenengan tidak narik nafas dulu nanti membaca pembuka surat dalam Quran nanti pedot nafasnya tengah jalan kan begitu ya. Maka kita narik nafas dulu ya. Siap. Hitungan ketiga jangan langsung ucapkan, tarik nafas dulu ya. 1, 2, 3. Ayang siang kof. Ya. Kuat Pak? Kuat Pak Bu? Jadi ain sin kof ya. Ulangi sekali lagi boten Pak? Saya dulu nggih, biar enggak lupa nggih. Awas dengunya mulutnya siap. Ayang siang kof. Ya, 1, 2, 3. Ayang siang kof. Sisa Pak Bu? Alhamdulillah. Yang terakhir surah Maryam, ada pembuka surat yaitu kaf ha ya ain shad. Ya. Sebentar tak reng-reng dulu. Kafnya berapa? 6 ya layar ya. Kemudian haya 2 harokat 2 harokat. 6 2 2, ainnya 6 lagi. Ain ketemu shadnya bingung. 2 harokat, shadnya 6. 6 2 2 6 2 6. Ya. Awas saya ulangi Bu. 6 2 2 6 dengung 2 baru 6. Ya, siap? Ya, saya dulu nggih. Kaf ha ya ain shad. Enak Bu? Nah, ini mulai. Oke, enak. Oke. Rungokke enak nggih Bang. Loh ini kan khusus sebulan sekali ngaji tahsin ya, kudu semangat Pak ya. Ngeten niki ngajine. Biasanya jenengan rungokke ceramah nggih, tapi saat niki jenengan tak ngaji barengan ngoten niku nggih. Yuk kita ulangi lagi. Yang saya dulu Pak ya. Apa ulangi lagi nih? Ulangi nggih, siap. 6 2 2 6 2 dengung 6 ya. Kaf ha ya ain shad. Rodok pepet karena tadi nggak ngambil nafas ini Pak ya. Awas hati-hati ngambil nafas dulu ya. Jangan sampai mepet nafasnya, nanti pas gak kuat nanti panjenengan apa suaranya hilang di tengah jalan ya. Awas perhatikan baik-baik. Hitungan ketiga ambil nafas ya. 1 2 3. Kaf shad. Kuat Pak? Bareng-bareng kuat. Bareng-bareng kuat. Bagaimana Pak? Ini temanya Quran, besok jenengan katam Quran, ngaji ini kudu bener. Karena kan nggak harus melewati ini. Ya toh Pak? Karena ada pembuka surat kan begitu. Masuk wis tekan pembuka surat tak lewati langsung. Nah ini tidak bisa loh Pak, tidak enak kan begitu. Ya paling tidak dibaca kan begitu ya. Dibaca ya Mas ya, pembuka surat di dalam Al-Quran ya. Yang belum punya bukunya nanti bisa tanya di panitia ya. Atau nanti bisa insya Allah pembuka suratnya ini kan nanti dipotong, bisa buat di-share ya. Rekamannya untuk membaca pembuka surat dengan baik dan benar, jadi bisa diulang-ulang insya Allah ya. Ya saya itu sebenarnya senang direkam. Cuman yang pertama kalau ngerekam itu kalau full biasanya yang nonton YouTube-nya itu nggak banyak ketimbang yang ceramah-ceramah pendek ada judulnya. Jenengan biasanya seneng ya kalau di internet itu YouTube atau apa ceramahnya pendek ada judulnya kan enak Pak, ditonton cepet juga langsung paham.
Lihat dulu YouTube ceramahnya sejam. Ya kalau seneng alhamdulillah. Tapi kalau lihat ini sudah sejam dulu sudah pripun Pak Rahim. Beda ya Pak ya. Kalau misalnya lihat judul 5 menit atau 2 menit kan itu Masya Allah biar jadi motivasi panjenengan semuanya. Baik, insya Allah sisa waktu saya sesuaikan tema Pak. Ada sedikit kisah para salaf terkait bagaimana menghatamkan Al-Quran ya. Baik, silakan dengarkan sebentar karena insya Allah sebentar lagi mulai masuk waktu isya nggih. Sebenarnya bekalnya itu 3 yang penting jenengan menghadapi Ramadan itu. Yang pertama ilmu, ya. Saya ulangi ilmu. Jenengan belajar fikih, jenengan belajar ngaji, itu jenengan dalam rangka apa? Menuntut ilmu atau menyiapkan ilmu. Saya ulangi, yang disiapkan pertama secara ringkas ilmunya, ya. Yang kedua yang disiapkan apanya? Amal, ibadahnya, semangatnya di dalam beramal sholih, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Silahkan Anda mulai sekarang kalau duhanya 2 rakaat tambahi. Sekarang kalau tahajudnya 2 rakaat 1 witir mulai tambahi. Siap ya Bapak Ibu insya Allah ya. Karena kita akan menghadapi bulan yang mulia, penuh ampunan, penuh maghfirah, penuh barokah, penuh pahala ya, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa ngaji 1 halaman tambahi. Yang biasa ngaji 1 juz tambahi. Masya Allah ya. Sehari sejuz tambahi. Ya kalau panjenengan biasa ngaji sehari sejuz ya insya Allah sebulan khatam. Ya kalau hari biasa sebulan khatam, ya Ramadan kalau bisa lebih dari 1 kali khatam kan ngoten niku ya. Ini ada di dalam kitab Syiar Alam An-Nubala ya. Dalam kitab ini sangat menarik sekali ya, ada contoh-contoh para ulama salaf. Di antaranya bernama Al-Aswad bin Yazid ya. Ini meninggal dunia usia 74 atau 75 Hijriah. Beliau ulama besar tabi'in ya. Di dalam kitab Syiar Alam An-Nubala, Kanal Aswadu yahtimul Qur'ana fi Ramadana fi kulli lailataini. Di sini Al Aswad bisa menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu setiap 2 malam. Tahu lagi nggih? Al Aswad itu menghatamkan Al-Qur'an ya 2 malam. Berarti 2 malam berarti berapa? 2 hari ya Pak nggih? 2 hari. Berarti kalau 2 malam Al Aswad menghatamkan Quran sehari 15 juz. Besok 15 juz ini. Khususan di bulan Ramadan ya. Masya Allah. Bahkan disebutkan kitab yang sama di luar Ramadan Al Aswad bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 malam. Yaitu di dalam kitab yang sama juga disebutkan Al Aswad ini menghatamkan Al-Quran kalau di luar Ramadan itu 6 malam. Ada juga ulama tabi'in yang bernama Qatadah. Ya, Qatadah ini biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan ia menghatamkannya setiap 3 hari. Ketika datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan ia menghatamkannya setiap malamnya. Saya tak baleni. Nah di luar Ramadan 7 hari. Nah 20 hari pertama bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 3 hari. Jadi 3 hari khatam, 3 hari khatam dalam 1 sampai 20 Ramadan. Berarti 3 hari khatam ya, sehari berarti berapa juz? 10 juz. Ya, sehari 10 juz. Nah kalau pas 10 hari terakhir iktikaf, Masya Allah, beliau menghatamkan Al-Quran itu setiap malamnya. Ini mirip Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah setelahnya ini disebutkan yaitu ulama yang menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam di bulan Ramadan, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mazhab terbesar di Indonesia yang banyak diikuti oleh kaum muslimin di Indonesia. Berapa kali khatam Imam Asy-Syafi'i? 60 kali khatam. Nah terus ngajinya bagaimana? Ada orang yang tanya, ngajinya bagaimana itu Ustaz? Yang ngajinya tetap ada tingkatan ngaji ya, ada yang ngajinya cepat ya insya Allah sesuai tajwid. Karena beliau Imam Asy-Syafi'i ini adalah apa? Ulama yang hafalan Qur'annya kuat ya. Bahkan beliau menghafal Quran di usia 7 tahun itu sudah hafal Quran. Bahkan ketika di pasar sekalipun itu
beliau tetap ngaji, ya. Beliau tetap membaca Al-Quran. Berarti pagi hatam, malamnya hatam. Berarti pagi mungkin sampai siang hatam, dan mungkin siang sampai malam hatam. Berarti total sehari 2 kali hatam. Masya Allah. Bahkan ada juga bacaan yang kalau kita cari di YouTube itu ada syekh itu baca Quran itu dengan apa? Bacaan yang hafalan kuat itu berapa jam? Sekitar 7-8 jam apa ya? 8 jaman mungkin. Ya, bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau santri-santri di Indonesia itu rata-rata pagi mulai setoran, mulai tasmik ya, disimak sama para jamaah, malamnya baru selesai. Ya. Berarti apa? Kemungkinan orang baca Quran itu pun hafalan ya Pak ya. Orang baca Quran berarti sehari sekali khatam. Itu insya Allah sangat mungkin bisa sekali. Sangat bisa sekali. Saya ulangi, ada santri di Indonesia rata-rata kalau apa mengujikan hafalannya itu dari pagi sampai malam. Berarti kita ambil kesimpulan yang sederhana itu pun hafalan ya. Bagaimana kalau kita baca Quran itu kan kita hati-hati bisa, insya Allah bisa sehari bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Berarti kalau kita ambil kesimpulan yang berikutnya, 30 kali khatam sesuatu yang insya Allah bisa. Tapi ya tidak mudah, butuh perjuangan, kan begitu. Nah saya tanya Bapak Ibu ini minimal berapa Bu? Sekali ya insya Allah gitu. Sekali sudah alhamdulillah gitu gitu. Ya. Karena kesibukannya mungkin ibu-ibu sore sudah persiapan ya tuh, Masya Allah menyiapin buka dan lain sebagainya kan begitu. Harusnya memang ketika kita melihat istri di bulan Ramadan susah payah, seorang suami itu cekatan membantu ya, biar sama-sama istri itu ibadahnya juga maksimal. Bapaknya ngaji deres, esok ngasih wangi Masya Allah luar biasa, istrinya ngedusi anak, ngopeni anak ya, belum masak, belum apa nyiapin apa dan lain sebagainya begitu. Sebenarnya kalau kita saling membantu bisa. Jadi istri juga ibadahnya nyaman, suami juga ibadahnya nyaman. Gitu Bapak Ibu ya, dia saling membantu. Ini Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati. Persiapan kedua tadi apa Pak? Amal. Di antaranya adalah kita termotivasi untuk menghatamkan Al-Quran. Persiapan yang ketiga, ya, paham ya? Berarti caranya gimana kalau sekali hatam? Kalau sekali hatam, panjenengan ba'da sholat itu 2 lembar. Karena 1 juznya terdiri dari 10 lembar. Ya. Itu cara yang pertama kalau pengen sekali hatam. Kalau pengen 2 kali hatam, ba'da sholat 5 waktu panjenengan baca 4 lembar. Ya, berarti sehari jenengan bisa baca 2 juz. Gitu. Berarti 15 hari hatam, 15 hari hatam. Insya Allah dapat berapa? 2 kali hatam. Itu perhitungan secara sederhana Bu, Bapak ya. Tapi paling tidak di bulan Sa'ban ini Anda sudah mulai mencatat, memotivasi diri Anda sendiri. Bismillah saya ingin berapa kali hatam begitu di bulan Ramadan. Pinten masih dengan pinten Pak rata-rata minimal 2 Pak ya. Insyaallah 3 ini sakit ya. Bahkan ada di Semarang itu Masya Allah ya, sekali hatam dapat insya Allah dapat berapa juta buat umroh kan begitu. Ada itu Pak. Misalnya khatam sekali dapat sekian, bahkan ada yang sampai khatam berapa kali sehingga sisa itu ya apa istilahnya pemberiannya itu ditambahkan sedikit, alhamdulillah bisa umroh. Saya kenal langsung orangnya itu dan saya tahu masjidnya di mana, Masya Allah. Ada di daerah Pedulungan Kidul Pak itu ya. Itu dulu pernah umroh bersama penghatam Al-Quran itu. Artinya apa? Ini hanya motivasi. Tapi ingat niat kita bukan untuk apa mendapatkan itu ya Pak ya.
Niat kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang orang baik itu ya Pak ya, sebaik-baik orang mesti ada yang nggak suka juga. Maka paling gampang sudah kita ikhlas, kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik orang pun juga mesti ada yang memuji, juga ada yang mencela. Itu sesuatu yang biasa ya. Apalagi seorang yang berdakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama, kiai kita, ustadz kita mungkin tidak pernah lepas dari yang namanya celaan. Biasanya ada, tetapi kita harus bersabar. Wong ini perjuangan di dalam dakwah kan begitu ya. Persiapan yang ketiga Pak, tadi ilmu, yang kedua amal, diantaranya motivasi menghafal Quran kita, dan yang ketiga mohon maaf semoga kita semangat juga, yaitu harta Pak. Loh kenapa kok Ustadz persiapan Ramadan kok harta? Harta itu sesuatu yang Masya Allah, ketika bulan Ramadan itu Rasulullah itu termasuk orang yang paling dermawan. Dan para sahabat mengatakan sedermawannya Nabi itu paling dermawan di bulan Ramadan. Maka bahasa saya mohon maaf ya, sedekah Anda di bulan Ramadan itu jor-joran mawon ya. Ini bahasa sederhananya saya ya. Artinya ketika bulan Ramadan bismillah siap. Bahkan ketika jenengan mau piknik sekalipun, itu beberapa bulan sebelumnya wis nabung sih. Sudah nabung dulu ya. Besok main piknik. Lah ini mau bulan Ramadan, jenengan gimana tabungan kita semuanya ini? Apakah kita sudah siap dengan harta kita untuk kita sedekahkan maksimal di bulan Ramadan? Mencari pahalanya orang puasa ya Pak ya. Lah kalau kita sedekah ini makanan 50, dapat berapa? 50 pahala. Alhamdulillah Pak Punten sampun misa ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya ingatkan ilmu, amal, harta kita siapkan baik-baik. Insya Allah bismillah kita semangat di dalam menyambut bulan Ramadan. Akhirul kalam, nastaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.